Oke, kita lanjutkan kembali mengenai persamaan eksponensial. Nah, kali ini persamaannya berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, dari sini kita yang ketahui adalah bahwa basis dari antara kedua persamaan itu tidak sama. Nah, kalau di sini basisnya A, yang di sini basisnya B. Nah, eksponennya juga di sini fx dan di sini adalah gx. Jadi tidak sama. Nah, kalau tidak sama, maka kita gunakanlah sifat-sifat dari logaritma. Nah, sebelum kita masuk untuk pengerjaan dari bentuk seperti ini, Miss ingatin dulu mengenai sifat-sifat dasar dari logaritma. Sifat-sifat dasar dari logaritma. Nah, kenapa kita belajar ini? Nah, ini adalah salah satu dasar untuk kita menyelesaikan dari bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, untuk bentuk yang pertama atau sifat yang pertama adalah A logaritma 1 sama dengan 0. Berapapun basisnya, A ini adalah basis, ya kan? A1 ini adalah numerus, berapapun basisnya, kalau numerusnya adalah 1, maka hasil dari logaritmanya adalah 0. Sudah? Nah, yang kedua, A logaritma A sama dengan 1. Jika numerus sama dengan basis, A log A sama dengan 1. Nah, yang ketiga, A logaritma B ditambah A logaritma C itu sama dengan A logaritma B dikali C, gitu dia. Sudah? Nah, untuk A logaritma B dikurang A logaritma C, kebalik dia. Kalau tadi perkalian, yang ini jadi pembagian A logaritma B per C, gitu ya. Nah, untuk sifat yang selanjutnya, atau sifat yang kelima, misalnya di sini A log B pangkat N sama dengan N per 1. Ini A pangkat 1 ya, tapi dia ditulis N per 1 A log B atau N dikali A logaritma B, gitu deh ya. Nah, untuk sifat yang selanjutnya, A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan N per M dikali A logaritma B, gitu dia. N per M dikali A logaritma B. Nah, untuk bentuk yang selanjutnya, A logaritma B itu sama dengan apa? A logaritma B itu sama dengan logaritma B per logaritma A. Atau kita ambil sembarang basis yang harus lebih dari 0 ya. Misal ambil di sini basisnya adalah X log B per X log A, gitu dia. Dengan catatan X-nya harus lebih dari 0, gitu dia. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita masuk ke contoh. Nah, di sini Miss punya 2 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 3 pangkat x tambah 2. Coba perhatikan. Di sini basis dari kedua ruas tidak sama ya. Ini basisnya 2, yang ini basisnya 3. Eksponennya atau pangkatnya juga tidak sama. Nah, kalau seperti ini bentuknya, kita masukkan pengerjaannya bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Maka langsung kita masukin aja logaritmanya. Logaritma dari 2 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan logaritma 3 pangkat x tambah 2. Nah, ini kita buat ke depan, berarti 2x dikurang 1, ya kan, dikalikan dengan logaritma 2 sama dengan x tambah 2 dikalikan dengan logaritma 3. Nah, setelah itu kita apain? Kita kalikan. Berarti 2x dikali log 2 dikurang 1 kali log 2, yaitu log 2 sama dengan x dikali log 3 ditambah 2 dikali log 3. Yang sesama ada x-nya kita apain? Yang sesama ada x-nya kita pindahin ya. Berarti 2x dikali log 2 kurang x dikali log 3, ya kan? Itu sama dengan 2 kali log 3 ditambah log 2, gitu kan? Oke, berarti yang ini sama nggak kalau misalnya Miss buat dengan x dikali logaritma 2 pangkat 2. Balikan lagi dia ke asalnya, sama dengan seperti bentuk kelima. Dikurang x log 3 sama dengan 2 log 3 ditambah log
2 gitu ya. Berarti X log 4 dikurang X log 3 sama dengan, ini pun sama, bisa balikan lagi, log 9 ditambah log 2 gitu ya. Nah, berarti karena ini berupa pengurangan, kita keluarin aja X-nya. Berarti X logaritma 4 dikurang logaritma 3 sama dengan log 9 tambah log 2, karena basisnya sama 10. Kita pakai sifat yang ketiga, berarti jadi logaritma 9 dikali 2. Oke, berarti X nih logaritma 4 dikurang logaritma 3, berarti log 4 per log 3 sama dengan log 18 gitu ya. Berarti X-nya sama dengan logaritma 18 per logaritma 4 ya kan? Logaritma 4 per logaritma 3. Ini bisa panjangin lagi dia. Oke nih. Berarti nanti hasilnya adalah, kita balikan lagi dia sama sesuai dengan sifat yang ketujuh. Berarti menjadi 4/3 logaritma 18 gitu dia. Nah, untuk lebih memahami bentuk yang keempat, di sini kita punya contoh. Nilai X, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat X tambah 2. Nah, dari sini kita lihat bahwa basisnya tidak sama dan juga pangkatnya juga tidak sama. Di sini X tambah 1, di sini X tambah 2. Nah, untuk mengerjakannya semuanya sama dengan cara yang pertama tadi, atau juga dengan cara seperti ini. Boleh kita pisahkan, berarti jadi 3 pangkat X dikali 3 ya. Sama dengan, karena ini kan tambah 1, 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. Nah, gitu dia. Nah, yang sesama X kita gabungin, berarti 3 pangkat X, karena ini perkalian, jadi pembagian ya, per 2 pangkat X sama dengan 4/3. Nah, sama dengan sifat dari eksponensial. Kalau misalnya pangkatnya sama, berarti boleh kita gabung menjadi 3/2 pangkat X sama dengan 4/3 gitu dia. Nah, sesudah di sini baru kita masukin siapanya? Baru kita masukin logaritmanya supaya lebih gampang. Menjadi logaritma dari 3/2 pangkat X sama dengan logaritma 4/3 gitu. Logaritma 4/3. Kita buat ke depan ya kan, sama dengan sifat yang kelima tadi. X dikali logaritma 3/2 sama dengan logaritma 4/3. Nah, lebih gampang ya kan? Berarti menjadi X sama dengan logaritma 4/3 ya kan? Per logaritma 3/2. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi logaritma 4, karena ini pembagian jadi pengurangan ya. Kurang logaritma 3 per logaritma 3 dikurang logaritma 2. Nah, lebih gampang kan dia? Nah, untuk bentuk yang kelima, di sini kita punya bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di sini kita lihat bahwa basisnya yaitu berupa fungsi. Fungsinya sama atau basisnya sama. Sedangkan eksponen atau pangkatnya beda. Di sini pangkat fx, yang di sini dia pangkat gx. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini, kita mempunyai beberapa langkah atau beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama, untuk syarat yang pertama pengerjaan bentuk seperti ini adalah fx-nya harus sama dengan gx. Pangkat yang pertama harus sama dengan pangkat yang kedua. Nah, yang kedua hx-nya harus sama dengan 1. Karena apa? Karena kalau misalnya hx-nya 1 pangkat berapa aja pasti sama dengan 1. Kan gitu dia ya. Sama juga seperti ini gitu. Berapapun nilai gx-nya, kalau hx-nya 1 pangkat berapapun pasti hasilnya adalah 1. Nah, yang ketiga, hx harus sama dengan minus 1. Dengan catatan fx dan gx ya kan? Fx dan gx-nya harus sama-sama genap ya kan? Atau sama-sama
ganjil, ya gitu kan. Kalau min 1 pangkat 2, di sini ternyata GX-nya bernilai ganjil. Min 1 pangkat 2 adalah 1, min 1 pangkat ganjil adalah min 1, kan nggak sama ya. Berarti Fx dan Gx-nya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, untuk yang keempat, sudah Hx harus bernilai 0 dengan catatan Fx dan Gx-nya harus positif atau lebih dari 0, gitu dia. Nah, untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contohnya ya. Di sini Miss punya, selesaikan persamaan eksponen x kuadrat dikurang 9x tambah 19 pangkat 3x tambah 4 sama dengan x kuadrat dikurang 9x tambah 19 pangkat 4x tambah 3. Bisa lihat ya, kalau misalnya di sini fungsi basisnya dia sama. Yang beda adalah eksponensialnya. Nah, kalau seperti itu kita kerjakan. Nah, untuk syarat yang pertama tadi apa katanya? Bahwa pangkatnya harus sama. 3x tambah 4 sama dengan 4x tambah 3. Berarti 3x dikurang 4x sama dengan 3 dikurang 4. Berarti negatif x sama dengan negatif 1. X-nya sama dengan 1. Sesudah dapat x-nya sama dengan 1, kita uji lagi ke sini. Sama nggak dia, memenuhi nggak? Kalau tidak memenuhi berarti bukan termasuk himpunan penyelesaian. Berarti 1 kuadrat 1 dikurang 9 kali 1 adalah 9. 1 kurang 9 adalah 8. 8 tambah 19 adalah 27, gitu ya. 3 kali 1, 3 tambah 4 adalah 7. Ini pun juga 27. 4 kali 1, 4 tambah 3, 7 sama ya. Berarti X sama dengan 1 dia memenuhi. Nah, yang kedua, kita punya bahwa HX harus sama dengan 1. Berarti X kuadrat dikurang 9X tambah 19 harus sama dengan 1, gitu ya. Berarti kita punya di sini bahwa X kuadrat dikurang 9X tambah 18 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. Faktor dari negatif 9 sama 18. Berarti kita punya di sini X dikurang 6, X dikurang 3 sama dengan 0, ya kan? Berarti X-nya sama dengan 6 atau X sama dengan 3. Berarti kita punya 2 di sini X-nya. Coba kita uji ke dalam persamaan. Berarti 6 kuadrat 36 dikurang 4 minus 18 tambah 19 yaitu 1 ya. Oke, mungkin 3 kuadrat 9 dikurang 9 kali 3 27. Berarti 9 dikurang 27 adalah minus 18 tambah 19 adalah 1. Nah, berarti memenuhi dua-dua. Nah, gitu dia ya. Nah, kita masukin ke sifat yang ketiga. Yang ketiga tadi adalah Hx sama dengan min 1, gitu ya. Untuk Hx sama dengan min 1, kita uji. Yuk, kita uji. Berarti sebentar. X kuadrat dikurang 9x tambah 19 sama dengan negatif 1. Berarti X kuadrat dikurang 9x tambah 20 sama dengan 0, gitu ya. Berarti sekarang kita faktorin X kuadrat dikurang 9x tambah 20. Faktor dari ini berarti X dikurang 5, ya kan? X dikurang 4 berarti dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 5 atau X-nya X sama dengan 5 atau X sama dengan 4. Nah, sesudah dapat X-nya 5 atau 4, kita uji kemana ya? Kita uji sama-sama ke eksponensialnya. Harus kita uji. Nah, yang pertama untuk 3X tambah 4, kita uji untuk X sama dengan 5. Berarti 3 kali 5 tambah 4 yaitu 19. Nah, 4X tambah 3 nya juga kita uji. 4X tambah 3 berarti 4 dikali 5 20 ya, tambah 3 23. Sama-sama ganjil ya, berarti 5-nya memenuhi. Nah, gitu dia. Sekarang untuk yang X sama dengan 4, berarti 3X tambah 4 berarti 3 dikali 4 ditambah 4, 12 tambah 4 16. 4X tambah 3 berarti 4 dikali 4, ya kan, ditambah 3, 16 sama 19. Yang ini memenuhi? Tidak memenuhi ya, karena satu genap satu ganjil, berarti tidak memenuhi. Berarti yang 4 ini tidak memenuhi, gitu dia. Nah, untuk yang syarat yang terakhir, kita punya syarat yang terakhir apa? Syarat yang terakhir kita punya apa? Hx sama dengan 0 dengan catatan Fx dan Gx harus positif. Nah, kita buat di sini.
Hx sama dengan 0, berarti si x kuadrat dikurang 9x tambah 19 harus sama dengan 0. Nah gitu ya. Sesudah itu kita apain? Kita faktorin. Nah ya kita faktorin. Sebelum kita faktorin kita tentukan dulu diskriminannya. Memang benarkah dia diskriminan positif ya kan? Berarti dia sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Berarti b kuadrat 81 dikurang 4 dikali 1 dikali 19, ya kan? 81 dikurang 76 sama dengan 5. Oh berarti ada ya, berarti dia punya faktor. Kalau dia punya faktor berarti kita faktorin dengan cara ABC. Rumus ABC masih ingat? Berarti x kuadrat dikurang 9x tambah 19 sama dengan 0. Berarti x1,2 ya kan? X1,2 itu sama dengan minus b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2 kali a. Minus b berarti 9 plus minus akar dari diskriminan. Tadi diskriminannya kita dapat berapa? 5 ya. Tadi kita dapat diskriminannya adalah 5 per 2 kali 1 2. Berarti x1 nya adalah kita pisahin ya. Berarti x1 nya adalah 9 tambah akar 5 per 2 ya kan. Terus x2 nya yaitu siapa? 9 dikurang akar 5 per 2. Nah sesudah dapat x1 sama x2 nya kita apain? Sesudah dapat x1 sama x2 nya kita uji ke dalam f. Siapa? Pangkat-pangkatnya tadi, pangkat fx nya tadi siapa yang pertama? Pangkat fx yang pertama itu adalah 3x tambah 4. Kita masukin berarti 3 kali 9 tambah akar 5 per 2 tambah 4 sama dengan sekitar berapa? Berarti 9 tambah akar 5 itu kan sekitar 1,7. Berarti masih tetap positif ya. Asalkan dia positif aja gitu dia kan. Gx nya adalah 4x ditambah 3. Berarti 4 dikali 9 dikurang akar 5 per 2 ditambah 3.